Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn zalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam rahimahullah, senantiasa kita tetap meningkatkan kualitas pikir, zikir, tafakkur, tawakal, doa, usaha, ikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan Nabi sebagai suri toladan kita, contoh panutan bagi kita. Mengapa? Banyak sekali alasannya. Di antara ribuan alasan, satu yang paling utama, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali-kali tidak berbicara menurut hawa nafsunya, tidak berbicara atas keinginan dan kehendak dirinya, tapi yang dibicarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu Allah. Beliau dituntun, dibimbing oleh Allah dalam berucap dan berkata, sehingga seluruh perkataannya menjadi hadis, seluruh ketetapannya menjadi hadis, ya, seluruh pekerjaan perbuatannya menjadi hadis yang menjadi suri toladan bagi kita kaum muslimin. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, ya, kita menyampaikan ayat-ayat ini agar kita bisa berniat bersungguh-sungguh, ya, untuk meneladani beberapa hal yang utama kalau tidak bisa sebuah Nabi, agar kita meraih keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Ya, kita lanjut penjelasan kita dalam surat As-Saffat, ya, ayat 10 sampai 14 ini. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah bicarakan bahwa mindset itu cara pandang, cara pikir orang beriman umat Nabi Muhammad sejatinya beda pandangan pikiran dengan orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di dunia ini, apa yang dia lakukan itu dituntun oleh bimbingan hidayah. Maka kalau orang mau berbisnis, mau bekerja apa saja, ya, selalu dituntun dengan pertama keimanan. Ya, sama dengan kita zikir, Pak, kita istighfar, kita baca Quran, kita sholat, kita apa, ya, itu arahnya lari ke jasad kita ini. Sehingga kalimat la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar
membaca ayat-ayat Quran, kita takbir, kita baca surat-surat di dalam Quran, semuanya kembali ke jasad kita. Dengan kalimat itu kita berharap Allah bisa menerangi pikiran kita, bisa menerangi telinga kita, pikiran kita, mulut kita, lidah kita, kaki tangan kita, sikap dan lahirlah akhlak. Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana sih akhlak Nabi, Aisyah langsung menjawab, karena hulukuhu Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi ini di samping menerima wahyu, beliau diberi tugas juga oleh Allah untuk menterjemah Quran, untuk menafsir Quran dalam kehidupannya, ya, dalam kehidupannya, ya. Kalau orang pelajari tafsir, ia selamatnya bagaimana Nabi menafsirkannya, bagaimana Nabi meneladaninya, bagaimana Nabi melaksanakannya, ya. Tidak punya hubungan dengan pikiran apa, tidak ada hubungan dengan organisasi apa, tidak. Islam tidak ada hubungan dengan itu. Jadi konsep Nabi berpikir lurus mengajarkan kita. Tidak diajar kita untuk belok kiri belok kanan, tidak. Lurus. Wastaqamat alat tariqah. Kamu harus lurus jalan. Tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis dalam hidup ini. Nah, itulah sebab mengapa semua pekerjaan yang kita lakukan, usaha apa saja, ya, bisnis apa saja, perdagangan apa saja, muamalat apa saja yang kita lakukan, maka mindset kita itu harus konsepnya keimanan. Hanya orang beriman, Pak, yang berkata jujur. Orang beriman berkata lurus. Orang beriman berbuat lurus. Orang beriman insya Allah dia tidak akan menipu orang, membohongi orang. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu melihat orang setiap hari datang ke masjid, yakin dia orang jujur. Itu Rasulullah standarnya. Ya. Bagaimana kalau kita bertahun-tahun tidak pernah dekat masjid? Bertahun-tahun seumur hidup tidak lihat masjid. Meninggal dunia baru dibawa ke masjid. Ya. Rasulullah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi usaha bisnis kita, perdagangan kita di dunia ini, ya, disuruh oleh Allah pertama iman. Iman agar sempurna, disuruh lagi beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini suri teladan. Bagaimana Rasulullah pergi berdagang ke Syam, ke Damaskus, ya, bersama datuknya, bersama pamannya. Bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau mengadili, bagaimana beliau menghakimi, bagaimana beliau memberi pelajaran, bagaimana beliau menuntun kita dalam mendidik anak-anak kita. Itu disebut tu'minu nabillahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Karena informasi tentang Allah ini di Rasulullah, bukan di tempat lain. Ingat, Pak. Penjelasan tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang wujud Allah, tentang zat Allah, ini Rasulullah, bukan orang lain. Sahabat juga tidak tahu apa-apa. Kalau tidak dijelaskan, dituntun oleh Nabi. Maka Nabi menjadi uswah, teladan bagi kita. Makanya ketika ada kelompok orang ingin belok-belok dalam hidup ini, Rasulullah masih hidup, langsung Rasulullah memanggilnya. Apa kata Nabi kepada sahabat-sahabat yang ingin belok-belok itu, yang ingin neko-neko itu? Baik maksudnya, tetapi tidak diajarkan oleh agama.
Misalnya ada sekelompok orang tidak mau kawin seumur hidupnya, membujang seumur hidupnya, ya, dia beribadat. Ada yang udah mau tidur semalam suntuk, dia akan sholat. Ada yang udah mau makan siang hari, dia akan puasa, dan lain-lain sebagainya. Hal demikian itu Allah memberitakan kepada Nabi. Ini kalau tidak kamu cegah sahabat ini akan menyimpang dari agamamu, akan keluar dari hidayah. Turunlah surat Al-Maidah ayat 87 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul muqtadin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang Allah telah menghalalkan untukmu. Ya, karena perbuatan itu melampaui batas dan Allah tidak suka pada orang-orang melampaui batas. Orang yang fasik, kusuk itu Allah tidak senang. Nah, kemudian Nabi bagaimana mendidik sahabatnya? Teladan ini. Kenapa? Karena mindsetnya iman, pikirannya iman, pandangannya iman, berkata dengan iman, bergerak dengan iman pada Allah. Apa yang dilakukan Nabi setelah sahabat dikumpulkan banyak untuk mendidik sahabat tadi itu? Tapi Nabi tidak pernah menyebut namanya, hanya mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana a'lamukum billahi, sesungguhnya orang yang paling alim makrifatnya kepada Allah itu adalah aku. Wa ahsyakum lahu, dan yang paling takut kepada Allah itu aku. Walakin anamu wa aqumu, akan tetapi malam hari aku tidur juga aku bangun. Wa asumu wa uftiru, siang hari aku makan juga, siang hari aku berpuasa juga. Wa tazawwajun nisa, aku nikah, aku kawin, aku punya anak, punya istri, aku cari nafkah. Amar rahiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mengikuti jalanku maka dia bukan umatku. Untuk melurus tabiat, untuk melurus tabiat. Jadi kalau sudah pikiran kita iman ini mulai Rasulullah, ya sudah mantap, waktu jahidu kita berjihad, ya. Dalam Quran itu jihad al-qatlu itu hanya 2 ayat, Pak, tentang perang itu hanya 2 ayat. Tapi dalam ayat lain jihad itu orang cari nafkah jihad, orang pergi belajar jihad, orang pergi membantu orang jihad, orang merawat orang sakit jihad, semuanya ya jihad. Nah, lalu jihad ini ya, Rasulullah SAW sudah mengatakan tadi, wa tujahidu fisabilillah. Ya, kalau orang berjihad di jalan Allah, ya jihad itu untuk izzul Islam, untuk kejayaan kemuliaan Islam, dakwah jalan, dakwah tidak boleh diganggu. Kalau ada orang mengganggu dakwah, ya jihad umat Islam itu. Karena dakwah ini hakikatnya memerdekakan manusia dalam bertuhan. Manusia tidak akan merdeka kalau tidak beriman kepada Allah, sebab dia masih sembah batu, kayu, tanah. Kalau dia sudah beriman kepada Allah, maka dia hakiki merdeka. Dia hanya menghamba kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau sudah demikian, pilihan hidupnya apa? Azizan aw mutwa'an karim. Pilihannya, dia akan hidup dengan kemuliaan, kesucian, bila perlu mati dengan kehormatan. Itu penting. Mengapa iman menjadi pandangan kita?
dengan memperhatikan keteladanan Nabi. Islam ini luas, Pak. Seluas Allah Islam ini, tidak sempit-sempit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpikir dengan keimanan. Imanan sempurna kalau begitu teladan Rasulullah. Lalu kamu jihad bi amwalikum. Nah, dengan harta apa? Harta yang bagus kita pakai jihad itu. Karena orang berhaji juga jihad, Pak. Harta yang bagus kita jihad. Jangan harta curi, jangan harta rampasan, jangan harta gosok. Ya, nggak boleh. Walaupun bapak berimpak bersedekah banyak, tapi hartanya tidak bagus, tidak bisa juga. Tidak ada manfaatnya. Ya, bapak bangun pondok-pondok pesantren, bangun masjid, bangun rumah-rumah jompo, panti yatim dari yang haram-haram, oh tidak bisa disebut dengan jihad, dengan harta. Ya, tidak bisa. Apa suruh orang berangkat umroh berhaji dari uang-uang gelap, tidak bisa juga. Bukan jihad itu, Pak. Jihad tidak seperti itu. Dengan harta yang suci. Karena kita akan menghadirkan amal ibadah kita kepada zat yang maha suci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sungguhnya Allah itu suci, tidak menerima sesuatu yang tidak suci. Nah, maka orang mau berjihad dengan harta, ya harta harus yang bagus-bagus. Dari harta milik kita sendiri, bukan karena disulap-sulap hartanya. Tidak ada manfaat, Pak. Banyak uang, banyak harta dari hal-hal yang tidak benar, Pak. Itu investasi dosa itu, Pak. Cepat lambat dosa harta-harta itu akan memikul diri kita. Maaf, seperti sekarang kita mencuri tanah orang 2 senti saja, Pak, ya. Jangan lihat 2 sentinya, tapi lihat 7 lapis buminya. Ingat, Pak. Mengambil tanah orang sejengkal 2 jengkal, jangan lihat sejengkal 2 jengkalnya, tapi lihat 7 lapis buminya. Itu pandangan iman. Jahidu fisabilillah. Baru wa anfusikum. Nah, terakhir, Pak, puncaknya, Pak, ya. Jiwa raga kita itu untuk Allah. Ya, jiwa raga. Barangkali jiwa ini sempat lain kita sampaikan, Pak, ya. Insyaallah besok subuh kita sehat, umur panjang, kita akan sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, Bapak-bapak, bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, betapa penting iman itu melekat, menyatu dengan diri kita, menyatu dengan diri kita. Jangan, Bapak-bapak, ya, andai kata Bapak Ibu kita hidup ini hanya di dunia beribu-ribu tahun, tidak kita mati-mati, ya silakan maafkan saja. Tapi perjalanan kita ini umat yang paling pendek, Pak. Ini ingat dulu. Kenapa kita ini paling pendek? Apa saya terlihat apa di jauh pun apa istilah tuh keliang kita, namun akhir-akhir putu lalu apa sih kita? Pun apa? Buah apa? Sebuah putu apa? Ya? Buat foto dari kita pun kayu sapun foto benar, Pak. Jadi hidup kita hanya 50, 60, 70, Pak, 80 hidup kita. Tapi kalau Namrus itu kan 400 tahun kelas. Zulkarnain 2000 tahun kelas. Nah, ya? Kita ini terlalu singkat. Karena apa? Nabi kita ini nabi terakhir, Pak.
Umat kita ini umat terakhir, kitab suci kita kitab terakhir. Tidak ada generasi lain lah. Inilah umat Nabi Muhammad akan terus berkepanjangan, makin kecil nanti, makin singkat hidup kita. Oleh karena itu kita berbahagia menjadi umat terakhir dengan Nabi terakhir, dengan kitab yang maha mulia Quran ini, memberikan kita pedoman bimbingan ya dengan Quran ini. Ya, sehingga kita lahir menjadi generasi Qurani yang berperilaku, yang mencintai Quran, sayang pada Quran. Jadikan Quran pedoman kehidupan, insya Allah dia akan selamat secara lahir dan secara fisik. Insya Allah. Mudah-mudahan kita meraih ini semua dengan rahmat dan ridha Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.